Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita masih di dalam pembahasan manusia nanti di hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala membagi manusia itu berada pada 3 kelompok, diletakkan pada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu mereka itu berada di bawah panas, berada di satu naungan yang panas. Kemudian ini untuk orang-orang munafik. Kemudian bagian yang kedua untuk kelompok berada di naungan asap, yang mana asap tadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan asap tadi itu dari neraka jahanam. Golongan kafirin, orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok yang mereka itu di bawah naungan cahaya, berada di bawah naungan cahaya, yaitu kelompoknya orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya, intaliqu ila dhillin dzi thalathi syu'ab. Berangkatlah kamu sekalian kepada naungan yang memiliki 3 cabang, memiliki 3 naungan. Dalam firman Allah yang lain, Allah menyatakan, dalam keterangan kitab ini disebutkan bahwasannya al-hararatu taqumu ala ru'usil munafiqin. Tadi itu naungan yang panas itu, di bawah naungan itu adalah mereka orang-orang munafik. Mereka orang-orang munafik. Kenapa kok mereka itu di bawah naungan yang panas? Li'annahum yahtarizuna, karena sesungguhnya mereka tadi itu selalu menjaga minal hararati, dari panas, di dunia. Maksudnya mereka itu kalau di dunia, kalau pas waktu panas ada kewajiban dari Allah, mereka tinggalkan. Karena apa? Takut panas. Bukan berarti harus kita berpanas-panasan terus, bukan. Mereka itu orang-orang munafik. Dia itu kalau pas diperintahkan oleh Allah atau berbarengan suatu perintah dari Allah, berbarengan waktu panas, mereka tidak mau. Karena di dunia mereka tadi itu selalu menjauh dari panas, sehingga meninggalkan perintah Allah. Ini yang jadi masalahnya. Menghindar dari panas itu tidak ada masalah, tapi menghindar dari panas karena apa? Meninggalkan perintah Allah, itu yang jadi masalah. Paham? Selalu seperti itu, maka di akhirat diberikan balasan. Ente sekarang panas-panas, harus berada di bawah panas ente. Kenapa? Ente kalau di dunia dulu selalu menjauh. Pas urusan agama disuruh sholat Jumat kepanasan, tinggalkan. Melaksanakan sesuatu yang wajib karena panas, ditinggalkan. Intinya orang ini banyak udzur, gitu loh. Banyak udzur. Ya seperti pelajaran yang lalu, anak katakan bahwasanya mereka ini sebetulnya malas saja, malas, sehingga mencari-cari alasan.
dan ini dan itu dan ini dan itu, termasuk apa? Masalah dakwah. Masalah dakwah, hadirin. Habib Abdullah Haddad mengatakan bahwasannya orang itu yang berdakwah, kalau memang dia itu akan terancam jiwanya, terancam keluarganya, terancam dari orang-orang yang wajib dia lindung, yang wajib dia lindungi, maka ketika itu boleh untuk mengambil udzur, boleh. Meskipun kalau memang dia tidak mengambil udzur, itu ahsan wa afdol, lebih bagus, lebih utama. Dia berdakwah, menyampaikan syariat Islam, tujuannya untuk apa? Untuk li'i'la'i kalimatillah, mengangkat kalimat Allah, meskipun taruhannya nyawa, meskipun dia harus terbunuh. Tapi kalau memang takut, ya tidak ada masalah. Kalau takut, ya tidak ada masalah. Cuman katanya beliau diingatkan, jangan sampai kalau urusan dakwah, kalau urusan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau urusan syariatnya Nabi Muhammad, engkau banyak mengambil udzur. Takut aku terbunuh, takut keluargaku terancam, takut anak istriku diteror. Tapi kalau pas urusan dunia, ditinggalkan semuanya itu. Kadang-kadang sampai berpanas-panasan ketika mencari dunia. Yang jadi masalah sekarang, kenapa kalau urusan Allah dan Rasulnya engkau selalu meminta udzur, panas, terancam, akan terbunuh dan lain sebagainya, tapi urusan dunia kamu berani meskipun nyawamu harus melayang. Nah, kurang lebihnya maknanya seperti itu, hadirin. Kurang lebihnya itu maknanya seperti itu. Mereka yang selalu mencari udzur di dalam kebaikan kepada Allah, mencari udzur, tapi kalau pas urusan dunia mereka lupakan semuanya, pokoknya harus mendapatkan. Ini kamatila, sebagaimana dikatakan di dalam firman Allah. Ini firman Allah surat At-Taubah ayat 81. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasannya la tanfiru fil harri, jangan kamu sekalian lari dari yang namanya panas. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, naru jahannama, api neraka jahanam itu asyaddu harron, amat sangat panas, laukanu yafqahun, andai saja kamu sekalian faham. Kalau kamu ngerti, susahmu di dunia itu tidak ada apa-apanya, repotnya kamu untuk menuju Allah itu tidak ada apa-apanya jika nanti dibandingkan kerepotan mereka yang akan diadab oleh Allah, mereka yang akan diberikan siksa oleh Allah. Kita ngelihat tafsirnya sekarang. Ini surat At-Taubah ayat 81 ini, hadirin. Gara-garanya ketika terjadi perang Tabuk. Ketika terjadi perang Tabuk. Jadi coba kita lihat ya, rentetan terjadinya perang Tabuk. Dikatakan di kitab Sirah bahwasanya perang Tabuk ini terjadi pada bulan Rajab. Terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Artinya Nabi sudah berhijrah ke Madinah, 9 tahun setelah itu baru terjadi perang Tabuk. Sebetulnya Tabuk ini adalah satu nama daerah yang terletak antara Hijaz dan Syam. Hijaz itu apa? Yang kita kenal sekarang, Saudi Arabia. Dan Syam, daerah Syam, Suriah, Palestina, Yordan. Ingatkan, ini coba kita orang ya, kejadian ini kita masukkan pada kejadian kita sekarang ini. Ingatkan, ini peperangan terjadi yang pertama kali karena sebabnya itu Raja Romawi itu menginginkan untuk menyerang Madinah. Dengarkan ya,
Satu pelajaran kita dapatkan. Semua pertempuran yang terjadi, baik Rasulullah hadir, baik Rasulullah tidak hadir mengutus, itu semuanya sebabnya bukan Islam yang gara-gara. Yang gara-gara itu mereka orang kafir, kurang ajar sama Islam. Ya. Romawi ketika itu menginginkan akan nyerang Palestina, Madinah. Taib. Kemudian apa? Mereka ini mengumpulkan tentara di daerah Syam, di daerah Palestina, mengumpulkan tentara. Ya. Terus ada kabilah-kabilah Arab, kabilah-kabilah itu suku-suku Arab yang mereka itu belot. Ini ya, ini musuh dalam selimut ini. Teman kita sendiri, ya, saudara kita sendiri justru berbelot. Ketika Romawi akan nyerang Madinah, mereka tadi itu mengumpulkan tentara di daerah Palestina, di daerah Palestina, di daerah Syam, dibarengi dengan kabilah-kabilah Arab ini. Gobilahnya ini disebutkan dalam kitab itu, gobilah yang pertama Lakham, gobilah Juzam, gobilah Amilah, yang keempat gobilah Ghosan. Gobilah itu Islam sistemnya Pak ya, tidak pernah nyari musuh Pak, tidak pernah nyari musuh. Tapi kalau sudah kelihatan musuh, jangan lari, itu Islam. Islam tidak pernah bikin gara-gara Pak, tidak pernah. Islam bunuh, Islam neror, pasti ada sebabnya. Kalau Islam langsung bunuh, langsung neror, ini berarti akidah tidak benar ini. Rasulullah tidak pernah seperti itu. Seperti sekarang terjadi di Hadramut, terjadi. Sebagian orang-orang bodoh, seorang habaib dari bangsa Al-Jufri dibunuh, ditembak di brand, 20 peluru berada di jasadnya. Alasannya apa? Karena penyembah kubur katanya, karena suka bid'ah, karena suka syirik. Lebih parah lagi, media kita Indonesia ada yang memberitakan bahwasannya ini Habib seorang homoseksual, padahal imam masjid. Anak sering kan ngomong kan, jangan pernah sepelekan mereka. Kita jangan anggap remeh, ziarah kubur bid'ah, tahlil bid'ah, ini haram. Jangan anggap sepele itu Pak. Kalau mereka punya kekuatan akan bunuh kita itu. Inilah kejadian. Tanpa alasan yang jelas, mau berangkat ke masjid ditembak. Brand 20 peluru loh ya. Lihat. Setelah bunuh katakan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat. Ini berarti ada yang tidak beres akidahnya. Nabi Pak, asda'un nas ini. Nabi itu orang paling nekat Pak, tapi bukan ngawur. Nabi itu paling semuanya. Aqwan nas, paling kuat. Asda'un nas, paling berani. Ahlamun nas, orang yang paling dermawan. Itu Nabi. Kerungu Nabi. Ada tentara Romawi sekarang di Syam, bergabung, kalau bahasanya kita bersekutu dengan gobilah-gobilah Arab, akan nyerang Madinah. Loh, itu panggil sama Nabi. Sahabat ngumpul semuanya. Rasulullah buat persiapan untuk apa? Untuk menghadang mereka. Di mana? Di batas kota Madinah. Ditantang Pak. Lek bosone wong Madura apa? Disanggung. Ya. Ini Rasulullah. Makanya lek pasukannya Rasulullah lecek, ojo dari pasukan Pak, percuma. Sampean dakwah lecek, waduh turu ae wis. Ndate dakwah-dakwahan. Diancam sedikit takut, wah. Betulan arbanat Nabi Taufik. Ini Rasulullah. Tidak pernah bikin gara-gara Rasulullah. Tidak pernah bikin gara. Apa yang terjadi? Diam di Madinah, rumah kabar. Romawi mau nyerang sini, Madinah. Itu ya, iya. Kelompok semuanya. Ayo kita buat persiapan. Ente jual, ana beli. Nah gitu. Kon gebrak meja, aku ngangkat kon tak banting kon. Itu. Ngerti? Dibuat
persiapan. Cuma waktu itu waktu panas, Pak. Hararah syadidah. Ketika itu panasnya cuaca. Tapi namanya orang mukmin ya, sahabatnya Rasulullah itu kalau sudah diajak perang seneng, Pak. Beberapa waktu yang lalu saya sebutkan kan, seorang raja kafir mengatakan, ana bingung ya ngelihat Muhammad sama sahabatnya ini, kenapa ini kok kalau kelihatan mati itu cintanya sama mati, seperti kita cinta sama minuman keras. Bukan berarti nyari mati, enggak. Kalau sudah ada kesempatan jihad, berangkat. Ini hampir menyamai sama kita ini, Pak. Kita kadang-kadang gitu, kalau diajak pengajian males, tapi kalau diajak unjuk rasa karena ada orang mau bongkar masjid yang tidak sembayang ikut unjuk rasa juga. Hampir menyamai, saking tidak sembayang tuh. Ya kan? Judi ya judi. Cuma ojo nganggu ulama iki kon. Lain kon. Ono kan iki kan? Judi ya judi. Mabuk ya mabuk, saleho ya saleho. Tapi kalau ada ulama diganggu, dia maju. Hampir kan? Sayangnya apa? Tidak sembayang, maksiat itu toh. Kalau sembayang, taat sama Allah, seperti sahabat nanti kedudukan ini. Memper kan? Memper. Sudah dibuat ketika itu oleh Rasulullah pasukan, sampai dikatakan ketika itu pasukan yang dikumpulkan oleh Rasulullah sampai 10.000 pasukan. Di dalam sejarah disebutkan, sampai 30.000 ya, 30.000 pasukan. Itu pasukan yang berjalan. Kemudian 10.000 pasukan berkuda. Berarti 30.000 pasukan. Bisa. Oh, gara-gara kan maju kabeh saiki. Ayo. Iki perlu endi sing munafik sing ndak iki. Endi sing murid temenan, endi sing murid etok-etok. Tahu ini. Kita ditantang, ya apa ini? Siap ya Rasulullah, siap. Dikatakan jumlah pasukan yang terjadi ketika perang Tabuk ini merupakan jumlah yang terbanyak yang terhimpun sampai sekarang ini di dalam peradaban Islam loh ya, dalam peradaban Islam. Karena apa? Madinah mau diserang, kurang ajar. Madinah tempatnya Rasulullah ini. Nah cuma ya ngono maneng Pak, pasukan terkumpul, iya kan? Saya berapa tadi pasukannya? 30.000. Mana nih oh? Lihat ya. Ketika itu pasukan banyak ngenteni musuh ini, ya butuh makan Pak. Tidak ada uang. Tidak ada uang Rasulullah. Jangankan buat keluarganya, buat dirinya tidak makan Rasulullah. 3 hari tidak makan. Kalau pagi makan, malam tidak makan. Kalau makan malam, kalau malam makan, pagi ya ndak. Sama seperti kita lek Ramadan. Pagi tidak makan, sore maghrib makan. Setelah khatmul Quran barokah maneng jarine. Hampir menyamai. Saya ping loro. Coba ping situ mirip Rasulullah. Sak bener mirip terus kita nih, Pak. Kesempatan dadi wali ku ono, cuma nyerempet tok sian. Baik ya. Apa yang terjadi? Iki lho, Pak. Baru tahu sampean sopo Sayyidina Abu Bakar. Ketika kelihatan seperti itu, Rasulullah ketika itu kelihatan pasukan gitu bingung, bukan bingung ya apa ya? Mau mempersiapkan itu bagaimana? Rasulullah kepikiran, Rasulullah tidak pernah bingung Pak, maaf, bukan bingung. Rasulullah kelihatan gitu, memikirkan untuk makannya bagaimana. Sayyidina Abu Bakar ngadeg, ya Rasulullah, aku ya Rasulullah akan nyumbang untuk pasukan ini makannya 40.000 dirham. Sak dirham ukuran emas 4,5 gram, pingen dewe itu mas itu. 40.000 dirham. 1 dirham sama dengan emas 4,5 gram. Sayyidina Abu Bakar kelihatan seperti itu, ngadeg Sayyidina Umar, anak ya Rasulullah, anak akan nyumbang 20.000 dirham
60.000 dirham. Sayyidina Utsman ketika itu berdiri juga. Aku ya Rasulullah nyumbang 20.000 dirham. Sayyidina Ali, biar tahu sampean, Sayyidina Ali itu Pak juga butuh makan. Beliau itu kalaupun ada uang, andai ada uang akan bela untuk Rasulullah. Cuman memang Sayyidina Ali itu ditakdir oleh Allah untuk bersifat zuhud di dunia. Sayyidina Ali berkorban dengan jiwanya. Ini kalau orang-orang yang bodoh dipelintir Pak. Itu Habib Umar tidak senang sama Sayyidina Ali. Kenapa? Kok tidak disebutkan riwayatnya Sayyidina Ali nyumbang? Loh, perlu ente tahu. Sayyidina Ali itu bukan tidak mau nyumbang. Pakaian yang cukup, yang nutup aurat sempurna, itu dibagi dua antara beliau dan Siti Fatimah. Karena memang tidak ada. Diciptakan oleh Allah dalam keadaan zuhud, tapi berkorban dengan jiwanya. Orang bodoh ngomong lagi, berarti Abu Bakar, Umar, Utsman tidak berani, cuma uang tok. Bodoh ente ini. Sahabat itu kalau ada apa yang dia miliki, baik jiwa, baik raga, baik harta, diberikan ke Rasulullah. Cuma kebetulan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman diberikan harta oleh Allah. Tapi hartanya diberikan kepada Rasulullah, jiwanya, nah ini ikut perang Tabuk ini. Sayyidina Ali karena memang maaf diciptakan oleh Allah dalam keadaan zuhud, tidak ada uang, sehingga apa? Berani berkorban untuk apapun demi Rasulullah. Jadi sama saja. Ngerti? Itu jumlah sumbangan 40.000 Sayyidina Abu Bakar, 20.000 Sayyidina Utsman, 60.000 Sayyidina Umar, 20.000 Sayyidina Utsman, 80.000. Itu dikatakan cuma bisa memberikan makan 10.000 tok. Yang 20.000 tidak ada makanan. Ayo lihat ini. Apakah kemudian tidak dapat makanan? Wah mundur wes mundur. Oh enggak Pak. Sahabat itu kalau makan dahulukan yang lainnya Pak. Ayo kamu makan dulu. Lo enggak kamu gitu. Dibagi dua. Datang lagi, bagi dua lagi. Datang lagi, bagi. Sampai terakhir kalau tidak ada, sudahlah ente yang makan. Kalau ente makan kenyang, anak juga kenyang kok. Itu sahabat. Memper maneng. Kayak kita orang ini. Cuma bedone, lek dikon moco, uncal-uncalan. Konai sih moco, ojo konai. Lek panganan, rebutan. Memper maneng kan? Coba diwalik, bagus sampean. Luput maneng aja 2 hari, nyerempet maneng. Apa yang terjadi Pak? Itu Rasulullah nunggu di perbatasan Madinah, tidak tanggung-tanggung Pak, 20 hari. 20 hari Rasulullah itu berada di batas kota Madinah, dienteni kan Rasulullah. Padahal untuk biaya makan cukup 10.000 pasukan loh ya. Yang 20.000 ini tidak ada makannya sudah. Makan ala kadarnya. 20 hari Pak bertahan. Ditunggu, ngeletek, dienteni, Romawi ini mundur. Dengar Rasulullah sudah nunggu di situ dengan 30.000 pasukan, siap wis. Saya wis, lek dak mati besok, dan dak mati saiki besok ya mati, kesuwen wis. Ayo bismillah wis. Ngono seharusnya. Ojo mundur. Oh maning ulamae dilokno, gurune dilokno, meneng. Hah? Gurumu kurang ajar, ndak duwe aturan, iku penyebar fitnah. Sabar le, bodoh nih. Lek gurumu dilokno fitnah, tapi bojomu dilokno, anakmu sing dilokno, metu warite. Gletek ae ngene. Dinteni krungu Romawi. Dinteni lagi piro? 30.000. Mundur wis. Gletek ae Pak. Iku Pak wong kafir Pak. Wong kafir itu gitu, jangan takut sampean. Ana hubungkan sama sekarang ya, jalan. Ketika terjadi sekarang pengeboman di Gaza, banyak anak kecil yang terbunuh, banyak kan ancaman kan? Bukan ancaman, melaknat ini, memarahi.
Israel marah ini, marah ini. Apa yang terakhir keluar? Israel ngomong, Indonesia jangan bikin gara-gara ya, nanti aku bisa nyerang kamu. Kon pikir arek cilik ta? Lek kono nanti kon roketmu tokno saiki. Ayo, pengen weruh aku. Iki digertak, Pak. Gertak. Ojo wedi sampean. Lek digertak mundur, ya iku kejadiane. Tambah dikurang ngajari sampean. Iki lho Romawi. Nantang ngambil orang-orang Arab yang belot, dikelompokno, ditantang temenan. Ayo tanteni kon. Mundur. Iku lho wong kafir. Lek wong kafir iki ate mati wedi. Karena apa? Dek kuburan pikirnya peteng. Lek kita orang insyaallah ndak, Pak. Lek mati enak tambahan. Apa? Dek dunya ake utange pisan. Betul kan? Repot Pak di dunia iki, Pak. Loro. Bojo kadang-kadang nyocot, sing ndak mandar ndak terus. Sing nyocot semoga berubah. Ngeluh aku beb ngeluh. Lah makane iku wis ayo wis siapno awakmu, jiwa ragamu untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Syariat Nabi Muhammad, orang-orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad, kalau dia ini mulai ganggu, wajib kita perangi. Dia punya roket yang bisa ini, yang bisa itu, wis taala iku geluduke tok. Gluduk tok. Kalau ditantang sungguh tidak akan berani dia. Ngerti? Iki kejadiannya Tabuk. Wah, kayak gue, Pak. Di antara mereka katakan apa? Apa kepingin kejadian pembunuhan yang ada di Suriah aku pindahkan ke Indonesia? Kon gertak sapa iki le? Lek kon gertak wong sing cinta dunya, mundur. Tapi lek kita orang dunya wis ndak duwe, wis ayo bismillah. Ate opo kon saiki? Ngerti sampean? Iki Pak, ghirah, semangat, kecintaan kepada Rasulullah munculkan. Orang-orang yang berjalan di jalan Rasulullah diganggu, jangan diem. Jangan pakai alasan sudah. Ngerti? Aja mundur. Atine sak ngono, awake gede. Atine gedean, atine petik sih kan. Ngledek ae. Apa itu? Kitab Ihya Ulumuddin itu penyesatan. Kon meneng, rendak tak tabuk di gini kon. Gitu lah bisa. Tidak kurang ajar. Karena kalau mau diajak debat ilmu, tidak dua ilmu. Ini yang jadi masalah. Ngerti ya? Aliran kita ini sudah sama macam ini, Pak. Sing kurang ajar sama macam ini. Ini barusan keluar. Siapa yang jamin Rasulullah masuk surga? Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Ayo. Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Melbu TV loh, Pak. Didengarkan semuanya. Sing pintar ngerungokno, sing awam ngerungokno, sing bodoh ngerungokno, sing alim ya ngerungokno kabeh. Ndak jadi fitnah ini. Orang kafir kelihatan pada seperti ini. Apa maning sing ngomong Arab di JP? Ini kesempatan, tampilkan dia. Ngerti? Rasulullah ndak dijamin masuk surga. Lah lek Rasulullah dijamin masuk surga, lah kok napane le? Lah kok ndak perlu ta? Hadis Asyratul Mubasysyirin bil Jannah. 10 sahabat yang ditanggung oleh Allah kabar gembira masuk surganya Allah. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Bilal, Bilal, aku kok dengar ya, kamu ini sudah berada, terdengar terompahmu di surganya Allah. Siapa sih ngomong ini? Masa Rasulullah dijamin, rek? Na'udzubillah min dzalik. Saya katakan di sini, kalau dia bertujuan untuk melecehkan Rasulullah, maka saya tidak segan-segan mengatakan dia murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Menghinakan Rasulullah. Tapi anak yakin itu bukan tujuan melecehkan, karena kebodohan. Bodoh. Berhubung tinggal di Jakarta, cedek karo stasiun TV di JP. Mengen ngono, sing racung-racung mlebu kabeh saiki kan. Berapa waktu yang lalu Syarifah ndak popo kawin karo laine. Ndak popo. Tuh. Ini pikir, Pak.
Jangan sampean anggap mereka itu yang menyatakan kita khilafah, kita bentuk negara Islam, kita ini kan, kita pecinta Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar itu di neraka, ini di neraka, yang berada ziarah kubur dilaknat oleh Allah, penyembah kubur, tahlil syirik. Jangan anggap itu biasa. Dia kalau punya kekuatan, punya waktu, kita pertama kali dihabiskan. Ngerti? Lihat ini. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafah Rasulillah. Orang-orang kafir, orang-orang munafik senang ketika mereka itu tidak bareng Rasulullah. Apa tafsirnya di sini? Ai farihal munafikun. Orang-orang munafik senang. Alladzina takhallafu, yang mereka tadi itu tidak membarengi, bertentangan an Rasulillah fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk tadi itu, biqu'udihim, dengan duduknya mereka menang di omah didelok. Iku Muhammad kalau keluarga karo pasukane karo sahabate berangkat kabeh. Kita orang tidak perlu. Ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tadi itu wakarihu ayujahidu bi amwarihim wa anfusihim fisabilillah. Intinya apa sih? Kenapa mereka itu diajak pengajian kok tidak mau? Kenapa? Kok musuhi? Kenapa? Kok ada habaib yang benar-benar dimusuhi, dibunuh, dibantai, bertentangan dengan Rasulullah, bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad? Intinya apa? Karihu wa karihu, mereka itu benci, tidak seneng, ayu jahidu, untuk bersungguh-sungguh mereka tadi itu bi amwalihim, dengan hartanya mereka, wa anfusihim, dengan jiwanya mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Anak kepingin perubahan Islam, anak kepingin anak-anak pinter, ustate ate bangun madrasah, tidak dibantu sama sekali. Anak kepingin bagaimana caranya untuk nyeket orang-orang yang dia tadi itu memusuhi Islam, akidah-akidah sesat. Ente ngerti ilmu dak? Pas-pasan duwe tono duitmu, ojo ya iki tarihu oleh ngomong itu, ngerti dak? Sing luwe nemen mana yang apa? Sing parah iku duit ndak duwe, iya lecek, si orek maneng. Itu yang repot Pak. Kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau mengatakan gini, orang itu kalau sudah diajak berjihad, kalau kebanyakan ya, kadang-kadang kalau jiwanya itu masih berani Pak, mereka itu akan jaga betul kalau pas apa? Duitnya diganggu. Oh kuat deh Pak, sampai dikatakan seseorang itu tidak mengeluarkan uangnya, hartanya, dikatakan 1 dirham ya, 1 dirham itu kecuali keluar 70.000 setan bisi dia sak dirham. Sak dirham dia keluarkan 70.000 setan ngomong. Oh jogon kayak anakmu ae. Anakmu 20 tahun engkas butuh duit iku. 20 tahun kas jadi. Nanti makanya dalam hadis Nabi dikatakan apa? Kita ini perlu Pak, ada rasa kok iso yo, ghibthah bahasanya, kok iso ya? 2 orang. Siapa itu? Orang yang punya ilmu, ngamalkan ilmunya, dihabiskan ilmunya untuk memberikan penerangan kepada orang semuanya. Itu wajib kita. Ya Allah, cek seneng ya wong kurek, duwe ilmu, cuma ilmu ini kabeh digunakan. Itu yang pertama. Ghibthah. Yang kedua apa? Rajulun a'tahullahu malan, seseorang yang Allah memberikan harta, fasallatahu fi sabilillah, mereka itu keluarkan hartanya di jalan Allah, tidak perhitungan wis. Ayo kayak pengajian, dok duit aku cok khawatir no nyekel banyu tidak lugur, kadang-kadang nyekel banyu tidak lugur, mudit. Dengarkan ya, mereka benci, mereka mengatakan apa gitu? Waqalu la tanfiru fil har,
Aikola ba'dhum li ba'din, sebagian mereka orang kafir yang satu dengan yang kafir yang lainnya kata kenapa? La takhruju ila jihad fi waqtil har. Ojo, jangan keluar kamu. Ini waktu panas ini, panas. Wadhalika, dan itu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istanfarahum ila hadil ghazwati fi harin syadid. Ketika Nabi dengarkan seperti itu omongannya orang-orang kafir, maka Nabi memberikan semangat kepada sahabat lain, ayo betul saiki. Kenapa? Ini akan mendapatkan rahmatnya Allah. Kenapa? Orang kafir sekarang takut keluar. Orang-orang yang pura-pura Islam munafik takut keluar. Ana berikan contoh ya. Rasulullah itu Pak, tidak mau kalau dilecehkan. Itu Rasulullah. Ana berikan contoh. Sampean tahu kalau kita orang tawaf, ketika hitungan keempat, kelima, kita sunnah untuk ittiba. Ittiba itu apa? Ah, ini ittiba. Dibuka sing kanan. Kalau 1, 2, 3, sunnahnya tidak biasa gini. Biasa. Ketika tawaf, sunnah bukan wajib. Tahu tidak sebabnya? Karena ketika Rasulullah itu haji wada, beliau melaksanakan haji, itu orang-orang kafir di sekitar Ka'bah ngomong, Muhammad kalau sahabatnya lemah saiki, loro. Rasulullah dengar, maka Nabi mengatakan apa? Rubah posisi, buat seperti ini. Tiba. Kemudian mulai hitungan keempat sampai ke-7 lari kecil. Jangan kau tahu jalan gini, lari kecil. Kenapa? Tidak mau dilecehkan orang kafir. Tidak mau dilecehkan. Seperti ini. Orang kafir ngomong apa katanya? Jangan keluar ente. Itu pinter, tidak keluar pinter ente. Kenapa? Sekarang panas. Itu lihat Muhammad panas, kepanasan itu, tidak bakal kuat. Nabi katakan apa? Sahabat, ayo keluar semuanya. Keluar. Dihubungin sama kita orang ya. Dihubungin sama kita orang. Beb, pengajiannya titik, Beb. Terus ya apa pengajian titik? Mereteli. Tambah semangat toh. Pengajian titik, tambah. Kalau perlu 10 orang tadi. Ini sifatnya Rasulullah. Ojo mundur, kacrek bahasa kita orang. Kacrek, perlu kacrek ya, men. Kacrek. Kayak pitik gini. Ayo, ayo, lo model kayak gini rek. Kalau kelihatan ini lemah, bantu. Ini waktunya untuk bangkit, biar ngelihat mereka semuanya itu. Lah kalau kita orangnya saja yang banyak alasannya, kita orang diri alasan ya buyar Pak. Ditambahin maning ustadnya ngambulan buyar. Wassalam wis. Delok waduh titik intekos buyar meneh ndak ngaji maning. Ya aja ngaji kon tat. Aja jadi ustaz ya petat ae kon. Faham ini pelajaran? Faham? Tapi Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad, "Qul lahum ya Muhammad." Katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, "Naru jahannam allati tasiruna ilaiha bitathabulikum an jihadi asyaddu harran." Katakan kepada mereka, orang-orang yang malas, orang-orang yang dia tadi itu tidak mau membarengi kamu wahai Nabi Muhammad, katakan, kamu sekarang yang tidak mau barengi aku, tidak mau barengi Rasulullah untuk berjihad, alasanmu karena kepanasan, katakan neraka jahanam yang akan nyampe kepada jiwanya mereka, yang akan mereka rasakan dengan jasadnya mereka lebih panas daripada panasnya matahari yang ada di dunia. Ngerti? Fa inna harrad dunya yazulu wa la yabqa. Maka sesungguhnya panasnya dunia ini akan hilang, tidak kekal Pak. Sampean yang hadir pengajian sekarang pusing dek dunia to. Kalau ikhlas pusing-pusing titik hadir hilang. Wah subhanallah, lek pengajian ngantuk loh. Buyar toko pengajian melek kabeh. Hampir lagi nyerempet lagi. Ngerti? Tapi bagaimanapun yang kita sampaikan, indar peringatan yang bagaimanapun, sehebat-hebatnya ustadz, sehebat-hebatnya penceramah, sehebat-hebatnya pemberi semangat, bahkan Rasulullah diajarkan oleh Allah,
katakan seperti itu. Tapi wahai Nabi Muhammad, katanya Allah Subhanahu wa taala, laukanu yafqahun, laukanu yafqahun, ai laukanu yafhamuna, kalau mereka faham. Lek ndak faham yo ndak ngerti apa-apa, Pak. Pidatuwo sampai lijanya copot ya tetep. Ini Pak butuhnya. Ini masalah apa ini? Hidayah. Yang jelas kitanya jangan mundur. Kalau masalah berhasil atau enggak itu urusannya Allah. Yang jelas insya Allah bi'nillah, semoga ikhlas. Terhitung apa? Membela agamanya Allah wassalam. Orang mau ikut, orang tidak mau ikut, itu urusannya Allah. Makanya Allah menyatakan apa di sini? Laukanu yafqahun, andai saja ada mereka tadi itu yafqahun, ay yafhamun, lek faham. Lek tidak faham, ya wis tetep. Ya kita harapkan. Makanya Allah menyatakan apa? Falyadhaku qalilan waliyabku katsiran. Lek di dunia itu, prinsip di dunia itu ini, Pak. Falyadhaku qalilan. Lek guyu aja akeh-akeh. Kalau seneng itu jangan banyak-banyak. Terus waliyabku katsiran. Banyak apa? Ta'assar sama Allah. Banyak nangis, takut adabnya Allah, takut disiksa. Beb aku sumpek beb di dunia, apa sumpekmu? Apa? Ya apa beb masalah sak maceme. Rungokno le. Lek kon kepengin ono masalah, tobat karo Allah, mati yo saiki. Wis ono masalah entek. Wassalam. Ini Pak prinsipnya dunia. Prinsipnya dunia ini. Falyadhaku qalilan waliyabku katsiran. Senenge titik Pak di dunia, Pak. Senenge titik sedikit. Kemudian apa? Akeh ta'athar. Banyak nangis sama Allah. Ya Allah, kemarin Ramadan anak hatam 2 kali. Sekarang mau habis Ramadan kok belum hatam anak, ya Allah, nangis, dikejar. Ya Allah, kemarin anak gak pernah telat sholat tarawih. Sekarang kenapa anak telat sholat tarawih? Nangis, takut sama Allah, dikejar. Itu di dunia. Lalu di akhirat yontek guyut tok sampean. Insya Allah. Amin. Kok bidadari ayu-ayu. Yo wayu. Dukure sak tiyang iku dhuwur-dhuwur ngono. Dadi munggah karo ondo misale. Iku nanti le. Ya Allah beb, aku bocor, iya. Teko tukang gawe duit beb sabar wae mesti. Entek ono Israel teko, engko tobat sama Allah, jangan khawatir, duduk tembok ngene le. Teko emas, teko perak. Ono ta model koyo ngono. Iya, tapi suwe enggak cedek le. Kullu atin garib. Segala sesuatu yang akan datang itu cedek pisan. Cedek. Enggak payu-payu beb misalnya. Iku sebabnya berarti ngono. Dilihat sebabnya apa itu? Ada sebabnya itu. Wes mentok usahane, wis apa maning wis, Pak? Ibadah wis sing akeh. Ya semoga Anda paham ya. Nah, ini makna amin apa iki? Amin ndak oleh, amin oleh insyaallah. Seakan. Hah? Ini maknanya apa? Nah, segala sesuatu yang akan kita capai, apapun itu, dunyahkah itu, sesuatu yang fanakah itu, perlu pengorbanan, Pak. Lebih-lebih untuk Rasulullah, untuk kemuliaan, untuk magam di akhirat, untuk syafaatul uzma, pertolongan yang terbesar yang diberikan Rasulullah. Perlu usaha, perlu mereka tadi itu mengeluarkan segala togoh. Sampai Habibullah Haddad menyatakan apa? Di antara sifatnya orang-orang pilihannya Allah itu, kalau kamu ngelihat mukanya itu banyak yang pucat mukanya, pasti. Kenapa? Karena mereka itu kalau malam bagaikan tiang-tiang masjid, lurus, sholat sama Allah, menghabiskan waktunya ibadah kepada Allah, menghabiskan waktunya untuk taat kepada Allah, baru dia akan mendapatkan kemuliaan. Semoga kita mendapatkan kemuliaan. Semoga usaha kita yang sedikit terhitung mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.